guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi MPH, metode penelitian hukum, yaitu tentang penelitian hukum empiris. Oke, jika sebelumnya saya menyampaikan materi tentang penelitian hukum normatif, kali ini saya menyampaikan materi tentang hukum empiris, penelitian hukum empiris. Apa sih penelitian hukum empiris? Penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang mengkaji perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya suatu aturan. Perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya suatu aturan. Apakah masyarakat berubah menjadi baik atau sebaliknya? Atau perilaku masyarakat yang mempengaruhi pembentukan suatu aturan. Beda ya. Perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya aturan. Ketika sudah diatur untuk A, maka apakah masyarakat menjadi berubah atau tidak? Atau perilaku masyarakat yang mempengaruhi pembentukan suatu aturan. Ternyata di dalam masyarakat itu dibutuhkan suatu aturan yang jelas, suatu aturan tertentu yang bisa mengatur kehidupan bermasyarakat. Gitu. Nah, penelitian hukum empiris ini berdasarkan atau berbasiskan pada data primer. Gitu. Apakah menggunakan data sekunder? Tentu saja. Gitu. Data sekunder pasti akan menjadi data yang pertama kali digunakan di dalam semua penelitian, gitu, termasuk dalam penelitian empiris. Demikian juga di dalam penelitian hukum normatif juga tentu data primer. Nah, apakah empiris masih memerlukan data sekunder? Masih, tetapi empiris dia sangat memerlukan data primer, beda dengan penelitian hukum normatif yang tidak menggunakan data primer. Nah, oleh karena dia menggunakan data primer, maka teknik penelitiannya itu diperlukan penelitian lapangan gitu. Jadi harus terjun langsung ke lokasi penelitian. Kemudian menggunakan logika induktif dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah, analisisnya masih sama, yaitu menggunakan analisis deskriptif. Kalau di Fakultas Hukum biasanya memang lebih menggunakan analisis deskriptif. Lalu perkembangan model penelitian sosiologis itu apa aja sih gitu, karena penelitian hukum empiris itu penelitian sosiologis gitu. Bisa disebut juga penelitian sosiologis. Nah, modelnya apa aja? Yang pertama adalah sociological jurisprudence. Nah, ini meneliti bekerjanya hukum dalam praktek dan masyarakat. Biasanya efektivitas gitu ya, bekerjanya hukum bekerja nggak sih di dalam sebuah masyarakat itu gitu ya, bagaimana sih efektif apa enggak dan seterusnya. Dengan kajian itu berdasarkan ilmu hukum gitu. Memang sosiologis di dalam masyarakat, tetapi yang dikajinya adalah bekerjanya hukum. Kemudian yang kedua adalah sosiologi of law gitu. Nah, sosiologi of law ini meneliti perilaku masyarakat yang terlembagakan. Jadi perilaku masyarakat yang terlembagakan gitu, seolah-olah itu menjadi sebuah norma yang memang dianut oleh masyarakat tersebut gitu, karena sudah terlembagakan. Nah, ini kajiannya berdasarkan ilmu sosial. Kalau yang tadi dia berdasarkan ilmu hukum yang sociological jurisprudence gitu ya. Kalau sosiologi of law itu berdasarkan ilmu sosial. Nah, di dalam sociological jurisprudence itu kita bisa melihat berbagai hal yang kemudian nanti dikaji gitu ya di dalam masyarakat. Misalnya ada peraturan perundang-undangan yang kemudian diejawantahkan dalam putusan pengadilan atau di dalam kontrak perjanjian gitu, maka kemudian itu akan bekerja ataupun terimplementasi di dalam masyarakat. Nah, yang kemudian nanti dari masyarakat itu bisa juga membentuk sebuah peraturan ataupun sebuah norma yang dilegislatifkan, maksudnya dibuat dalam sebuah
peraturan yang oleh legislatif disahkannya gitu. Makanya tadi penelitian hukum empiris itu bisa mengkaji perilaku masyarakat gitu yang dipengaruhi oleh adanya peraturan atau perilaku masyarakat yang mempengaruhi pembentukan peraturan gitu. Nah, beberapa teori di dalam penelitian sociological jurisprudence itu bisa digunakan gitu. Misalnya teori hukum dan pembangunan, ini mazhab Unpad gitu ya. Kemudian ada teori efektivitas hukum, kemudian teori budaya hukum, teori penegakan hukum, teori ekonomi hukum, analisis economic of law gitu ya. Gitu, ekonomi analisis of law. Ini lagi musim banget teori ini, kok musim. Lagi tren di dalam mengkaji mekanisme sebuah proses penegakan hukum itu sebetulnya dalam sistem peradilan pidana, apakah lebih besar biaya yang dikeluarkan dibanding kerugian kejahatan yang diderita gitu ya. Kemudian di dalam sosiologi of law itu hukum itu bisa terbentuk dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat gitu. Kemudian bisa juga dari kebiasaan masyarakat. Lalu ada aspek sosial masyarakat dan kemudian juga struktur dalam masyarakat. Jadi sosiologi of law ini bisa mengkaji hukum yang kemudian terbentuk ataupun ada ataupun dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat, kebiasaan masyarakat, struktur masyarakat, aspek sosial masyarakat. Nah, teori dalam penelitian sosiologi of law itu ada beberapa yang bisa digunakan. Yang pertama misalnya teori strukturalis gitu, teori materialisme gitu, atau teori feminisme, atau teori perilaku organisasi, atau teori solidaritas sosial misalnya gitu ya. Nah, apa sih yang dikaji di dalam permasalahan penelitian hukum empiris gitu ya? Yang pertama adalah mengkaji perilaku manusia dalam melaksanakan norma hukum dari berbagai peraturan ataupun putusan pengadilan atau dokumen hukum. Jadi yang dikaji adalah perilaku manusianya, bagaimana dalam mengimplementasikan norma hukum itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, mengkaji perilaku manusia dalam membentuk norma hukum dari peraturan, putusan, pengadilan, dokumen hukum. Kalau tadi perilaku manusia dalam melaksanakan norma hukum, nah yang kedua mengkaji perilaku manusia dalam membentuk norma hukum. Kemudian yang ketiga mengkaji perilaku manusia dalam menegakkan norma hukum dari berbagai peraturan, gitu. Jadi mengkajinya itu yang pertama dalam melaksanakan norma hukum, yang kedua dalam membentuk norma hukum, yang ketiga dalam menegakkan norma hukum. Nah, apa saja sumber data penelitian empiris? Nah, yang pertama adalah data primer. Nah, data primer ini bisa diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi gitu ya. Berapa hari di sana, berapa hari dalam lokasi, berapa hari melakukan kuesioner, atau yang kemudian hasil wawancara. Beda ya antara pengamatan dengan wawancara. Kalau wawancara ya hanya tanya jawab saja gitu ya dari narasumber yang sekiranya memang tepat gitu. Tapi kalau pengamatan itu tidak hanya wawancara, melainkan juga bisa observasi secara mendalam gitu, bisa observasi langsung gitu, mengamati sebuah peristiwa hukum yang memang menjadi fokus permasalahan. Kemudian data sekunder, apa aja data sekunder yang bisa diambil gitu ya. Yang pertama adalah dokumen atau bahan hukum. Nah, ini bisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Itu sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Kemudian dalam penelitian empiris juga ada yang disebut dengan pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian bisa dilakukan dengan cara qualitative approach atau pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji dan memaparkan secara mendalam di sebalik yang tampak gitu. Jadi
dipaparkan secara mendalam, bukan hanya yang tampaknya gitu, tetapi yang tampak ini di permukaan kemudian dipaparkan secara mendalam di baliknya itu seperti apa. Kemudian ada quantitative approach atau mengkaji dan memaparkan secara infografis angka-angka gitu. Kalau yang kualitatif itu tidak berbentuk angka-angka, tapi kalau kuantitatif bentuknya infografis atau angka-angka. Nah, bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris? Yang pertama tentu yang paling penting adalah penelitian lapangan atau observasi dan interview. Ini penting banget dalam penelitian hukum empiris. Kemudian yang kedua adalah penelitian pustaka gitu. Nah, ini sama dengan dalam penelitian hukum normatif tetap diperlukan. Ini misalnya mengkaji teks-teks, kata-kata, kalimat gitu ya. Yang kemudian nanti jika memang belum lengkap itu bisa dilengkapi dengan hasil observasi gitu. Atau justru sebaliknya, hasil observasi dan interview dilengkapi dengan data sekunder. Kemudian data penelitian yang dihasilkan dari penelitian hukum empiris adalah yang pertama data primer. Itu hasil pengamatan, ada lokasi penelitiannya, kalau hasil wawancara ada respondennya gitu ya. Kemudian data sekunder itu bisa berbentuk dokumen atau bahan hukum. Apa aja sih contoh-contoh topik penelitian empiris yang kayak gimana sih Bu yang berlakunya atau bekerjanya hukum dalam masyarakat? Misalnya efektivitas gitu, perda apa di mana gitu, tentang apa gitu ya. Jadi nanti kan akan dikaji tuh seperti apa sih gitu peraturan itu mempengaruhi terhadap masyarakat. Kemudian nah tadi saya mengatakan tentang logika induktif, apa sih gitu. Nah, logika induktif itu proses berpikir dari khusus ke umum. Jadi dari khusus dulu, mencari persamaan umumnya dari hal-hal yang bersifat khusus gitu ya. Jadi kalau logika induktif itu dari khusus ke umum. Nah, untuk materi penelitian hukum empiris saya kira sampai di situ saja gitu ya. Nanti saya akan meneruskan dengan video selanjutnya atau dengan materi selanjutnya. Mohon maaf jika ini tampak ngantuk karena saya habis divaksin dalam rangka upaya pencegahan penularan dan penghentian virus COVID-19 gitu. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan kita Indonesia segera lekas sembuh dari COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menjalankan 5M. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.